Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah di pada hari ini. Langkah yang kedua, salawat dan salam tidak lupa pula kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan ceramah tentang Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 2020. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagai penanda hancurnya kematian dalam sejarah peradaban manusia menuju peradaban Islam yang gemilang. Serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan biasanya, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang diperintahkan kepadamu. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah. 14 abad silam di Mekah, lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Secara pribadi, kelahiran sang bayi tersebut seolah dipenuhi dengan kemalangan karena lahir pada saat ayahandanya sudah meninggal dunia. Beberapa bulan sebelum sang bayi tersebut dilahirkan oleh sang kakek Abdul Muthalib yang kemudian menjadi wali, sang bayi diberi nama Muhammad yang berarti yang dipuji. Tepatnya, sang bayi tersebut lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu, bangsa Arab belum terbiasa mengidentifikasi angka dalam menentukan tahun. Biasanya, mereka mengidentifikasi tahun dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi. Karena pada saat itu terjadi penyerbuan oleh Raja Abraha dari Ethiopia ke Mekah bersama barisan tentara yang menggunakan gajah sebagai tunggangan mereka, maka tahun tersebut disebut tahun gajah. Yang pertama, pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang telah disebutkan di atas secara mengejutkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berhasil masuk ke Mekah. Rencana mereka untuk merusak Ka'bah gagal total karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan burung ababil. Riwayat kejadian ini terangkum dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Yang kedua, sang ibu Siti Aminah ketika melahirkan sang bayi tersebut menyebutkan bahwa beliau melihat cahaya keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam, atau yang sekarang kita kenal sebagai Suriah. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak ngeri Syam akan didatang dengan cahaya Islam. Ketiga, kelahiran sang bayi tersebut ditandai dengan runtuhnya 14 balkon istana Kisra, sebuah isyarat bahwa kelak kerajaan Persia akan jatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang kaum muslimin, sudahlah menjadi kewajaran apabila kita menjadikan figure Nabi Muhammad sebagai idola kita. Adalah suatu kewajaran pula apabila kita berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa bulan Rabiul Awal sebagai biasa kita sebut sebagai bulan Maulid.
yang artinya lelah kelahiran. Karena di bulan tersebut kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam mengapresiasikan kebahagiaan atas kelahiran Nabi, adanya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah meneladani peri kehidupan Nabi. Apalagi kita tahu bahwa meneladani Nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan sebagaimana tertera dalam Quran Al-Ahzab ayat 33. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa jazakallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Demikianlah sekelumit untayan kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan dan apabila ada salah kita yang menyinggung persatuan hadirin, saya mohon maaf karena itulah khilaf sebagai manusia biasa. Beli jeruk di pasar baru, tidak lupa beli rambutan. Anak nakal tidak laku, anak baik jadi rebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.